Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Semakin viral tradisi cium tangan Indonesia, laris manis di jagat mancanegara. Jadi tradisi cium tangan yang mungkin kalau di Eropa gitu kan, ini kan tidak ada gitu kan tradisi cium tangan gitu. Jadi mungkin itu yang bikin para bule-bule gitu kan rasa terkejut ataupun rasa luar biasa gitu kan melihat tradisi cium tangan yang ada di Indonesia ya kan. Bule-bule kan banyak gitu kan mengunjungi Indonesia dan sudah pasti melihat tradisi cium tangan, salam cium tangan gitu kan di Indonesia, dan tradisi ini viral sampai ke luar negeri gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Dari sekian banyak tradisi yang berakar dalam kehidupan masyarakat Indo, ada satu yang seringkali dianggap sepele, namun justru membuat para turis mancanegara alias para bule melongo, takjub, sekaligus heran saat melihatnya pertama kali. Tradisi itu adalah cium tangan, atau dalam istilah lokal sering disebut suntangan. Tradisi ini bukan hanya sekedar gestur sopan santun biasa saja, tapi sangat mencerminkan kedalaman nilai-nilai moral, adab, pemuliaan, dan penghormatan dalam hubungan antar sesama manusia, terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Di Indo, cium tangan bukan sekedar formalitas semata, tapi sebuah implementasi dari rasa cinta dan hormat yang diajarkan sejak usia dini. Dan hal itulah yang kemudian membuat para bule yang datang ke Indo dengan budaya sangat berbeda, seperti menjumpai sesuatu hal baru yang unik, namun punya nilai sakral luar biasa, yang tidak mereka dapati di negara asalnya, dan membuat mereka ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang makna dari suntangan tersebut. Salah satu kisah mengenai tradisi suntangan ini pun datang dari pasangan bule peneliti budaya asal Amerika, yaitu Jonathan Murdoch dan Elisa Murdoch, yang waktu itu sedang melakukan riset tentang nilai-nilai kekerabatan di Indo. Ketika mereka mengunjungi sebuah SD negeri di kota Bandung, dalam rangka melaksanakan observasi lapangan, mereka tidak menyangka akan disambut dengan cara yang sangat begitu mengejutkan. Begitu mereka masuk ke kelas, hampir semua murid SD di sana, dengan wajah polos dan senyum malu-malu, menghampiri mereka satu persatu sambil menunduk, lalu mencium punggung tangan mereka. Jonathan sempat terdiam sejenak, sementara Elisa matanya langsung berkaca-kaca. Bagi mereka, hal itu bukan hanya sekedar sebuah sapaan belaka, itu adalah bentuk penghormatan yang tulus, yang belum pernah mereka rasakan sepanjang karir akademiknya. Di Amerika, anak-anak bahkan kadang tak menatap mata gurunya saat menyapa. Tapi di sini, di Indo, luar biasa sekali, ucap Jonathan setelah kejadian itu. Bahkan, Elisa sampai menuliskan pengalaman tersebut dalam jurnal risetnya, sebagai salah satu momen paling berkesan selama perjalanan ilmiahnya. Pengalaman serupa juga dialami oleh 3 turis asing yang kebetulan sedang melancong ke Bali. Mereka adalah Laukang dari Tiongkok, Beatrice dari Amerika, dan Vivian Landers dari Jerman. Mereka bertiga, yang bertemu dalam sebuah trip komunitas traveler, waktu itu diundang ke rumah salah satu warga lokal di daerah Ubud, yang notabene adalah kolega mereka. Saat mereka duduk di ruang tamu, tiba-tiba anak perempuan si tuan rumah yang masih duduk di bangku SMP, datang menghampiri ketiganya, dan langsung mencium tangan mereka satu persatu. Beatrice auto-refleks terdiam, Laukang sempat salah tingkah, sementara Vivian hanya bisa tertawa kecil dengan ekspresi kaget bercampur kagum. Mereka tak menyangka, jika anak usia remaja seperti itu, memiliki adab dan perilaku yang sangat luhur. Ini bukan hanya sekedar tentang adat ataupun tradisi, ini adalah tata krama dan sopan santun yang diwariskan dari generasi ke generasi, ucap Vivian. Namun, yang lebih dahsyat lagi, adalah pengalaman beberapa idol K-pop Korsel, saat mereka mengadakan konser plus meet and greet di Jakarta. Dalam sesi pertemuan dengan para penggemarnya, salah satu personel boyband populer asal Korea itu, yang bernama Minho, spontan mencium tangan seorang bapak-bapak, fans mereka yang sudah lanjut usia. Dan hal itu kemudian diikuti oleh personil boyband lainnya. Minho mengaku, jika ia terinspirasi oleh para penggemar Indo, yang sebelumnya telah memperkenalkan mereka, dengan kebiasaan suntangan, yang menjadi penanda hormat untuk seseorang. Tindakan dari para personil K-pop itu pun, akhirnya mendapatkan standing applause yang meriah dari para penonton di sana. Bahkan, momen tersebut sampai viral di jagat dunia maya. Banyak netizen yang memuji sikap mereka, yang dianggap penuh respek. Dan yang terakhir, ada cerita menggelitik dari seorang turis Korea Selatan bernama Haejin, yang sangat terpesona dengan budaya Indo, terutama budaya cium tangan. Setelah 3 bulan lamanya tinggal di Jogja, Haejin akhirnya mencoba menerapkan tradisi cium tangan itu, saat pulang ke kampung halamannya di Busan. Saat ia bertemu dengan ibunya, ia langsung menunduk dan mencium tangan sang ibu, sambil berkata dengan nada serius, "Terima kasih telah melahirkanku dan membesarkanku dengan cinta." Namun uniknya, sang ibu bukannya terharu, ia malah panik dan mengira anaknya sedang dalam tekanan mental berat, hingga ibunya itu pun buru-buru menelepon psikiater. Menurut sang ibu, suntangan itu bukan hal yang lazim dan tidak biasa dilakukan oleh orang Korea. Meski sempat dianggap aneh, namun setelah Haejin menjelaskan apa makna dari cium tangan itu, akhirnya membuat ibunya tersebut jadi takjub dan terharu, dengan apa yang dilakukan Haejin barusan kepadanya, dan sang ibu menyadari, bahwa terkadang sebuah tindakan sederhana, itu bisa bermakna besar di satu wilayah, tapi belum tentu bisa dipahami di wilayah lainnya.
Tradisi cium tangan di Indo adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai luhur bisa hidup dalam bentuk yang sederhana. Cium tangan tak memerlukan pidato panjang, tidak juga butuh aturan hukum, cukup dengan satu gestur kecil namun penuh makna. Bagi masyarakat Indo sendiri, cium tangan itu adalah bentuk penghargaan dan tanda kasih sayang, penghormatan, sekaligus permohonan restu. Bagi mereka yang datang dari luar, sun tangan adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana adab, akhlak, dan rasa hormat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin, justru lewat hal-hal kecil seperti inilah, Indo bisa menyampaikan kepada dunia, bahwa di tengah modernitas yang terus melaju, ada sebuah warisan budaya yang tetap lestari, karena budaya itu sudah ditanamkan di hati, bukan hanya di kepala. Oke guys, ya tadi ya videonya ini jadi satu tradisi ataupun satu kebiasaan yang mungkin tidak ada gitu ya di di luar negeri lah, terutama di Eropa gitu kan, di Amerika itu mungkin tidak ada, yaitu tradisi cium tangan, salam dan cium tangan gitu kan, yang sudah pun menjadi satu kebiasaan di Indonesia anak-anak muda gitu kan, salam dan cium tangan. Dan ini juga yang bikin orang-orang luar negeri, terutamanya bule-bule lah gitu, bahkan juga yang di sekitar negara Asia lainnya juga pun merasa terkejut dan kagum juga gitu kan dengan tradisi cium tangan di Indonesia gitu, sebab memang tidak ada gitu ya di sana. Dan ini sebenarnya menunjukkan gitu ya adab dan budaya yang diterapkan gitu di masyarakat Indonesia gitu kan, yaitu ya sopan gitu kan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua gitu kan. Salam dan cium tangan itu ya sebagai tanda sopan, adab lah gitu kan, sampai membuat orang-orang luar negeri pun bukan saja terkejut tapi takjub, kagum gitu ya dengan tradisi tradisi dan juga kebiasaan lah orang-orang Indonesia untuk salam dan cium tangan gitu ya. Bahkan mungkin juga ya di negara-negara Asia yang lainnya mungkin tidak ada juga gitu kebiasaan ataupun tradisi cium tangan ketika bersalaman gitu. Ada juga tuh negara-negara Asia yang tidak ada gitu kan tradisi ini, dan ini mungkin yang menyebabkan gitu ya turis-turis dari mancanegara pun sangat takjub dan juga terkejut juga lah gitu kan. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.